Tidak ada yang benar-benar menghargai sesuatu yang selalu ada. Nilainya baru disadari ketika ketakutan akan kehilangannya muncul. Pikirkan itu. Saat ini, mungkin ada seseorang dalam hidupmu yang merasa bisa memperlakukanmu semaunya, dengan keyakinan penuh bahwa kamu akan tetap bertahan. Orang ini telah menyalahgunakan kebaikan, kesabaran, dan kesetiaanmu, karena kamu sendiri yang membiarkan mereka berpikir bahwa mereka tak perlu berusaha untuk mendapatkannya. Dan dalam hal ini itu juga kesalahanmu. Berhenti mencari alasan seperti, tapi aku mencintai dia, atau mungkin dia akan berubah, atau aku hanya perlu membuktikan nilainya. Jika sampai saat ini mereka belum melihat siapa dirimu sebenarnya, mereka tidak pantas mendapatkan 1 detik lagi dari waktumu. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, buat keputusan dalam hatimu untuk menghentikannya. Karena hari ini adalah hari di mana kamu akan bangun dan menghadapi kenyataan. Bayangkan ini, kamu pergi ke restoran yang sama setiap minggu. Kamu selalu bersikap sopan, memberi tip dengan baik, tetapi pelayanannya buruk, makanannya dingin, dan mereka bertindak seolah-olah sedang memberimu belas kasihan. Meskipun begitu, kamu tetap datang, membayar penuh, dan berusaha memahami. Apakah menurutmu mereka tiba-tiba akan mulai memperlakukanmu dengan lebih baik? Tentu saja tidak. Mereka tahu bahwa seburuk apapun pelayanan mereka, kamu akan tetap datang. Dalam hidup orang juga bekerja dengan cara yang sama. Ketika kamu menerima perlakuan yang lebih rendah dari yang kamu layak dapatkan, kamu mengirim pesan bahwa kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Lalu, kamu bertanya-tanya, kenapa mereka tidak menghormatimu? Kenapa mereka tidak membalas pesanmu? Atau hanya muncul saat mereka butuh sesuatu? Jawabannya sederhana. Mereka tidak takut kehilanganmu, karena mereka percaya bahwa dengan usaha minimal pun, kamu akan selalu ada. Saatnya menghadapi kenyataan. Jika seseorang tidak menunjukkan kepedulian terhadapmu, bukan karena mereka belum menyadari nilaimu, tetapi karena mereka memang tidak peduli. Dan mengapa mereka harus peduli jika kamu telah membuat semuanya begitu mudah bagi mereka? Kamu memberikan hatimu, waktumu, energimu, dan kesetiaanmu tanpa meminta apapun sebagai balasannya. Kamu menjadi tempat nyaman bagi mereka, rencana cadangan, zona aman. Dan setiap kali seseorang menjadi terlalu nyaman dengan kehadiranmu, mereka berhenti menghargainya. Pikirkan ini, apa yang terjadi ketika kamu mengambil kembali kenyamanan itu? Ketika kamu berhenti menjadi orang yang selalu mengirim pesan lebih dulu, yang selalu merespons dengan cepat terhadap pendekatan setengah hati, ketika kamu berhenti menjadi kesetiaan tanpa syarat dan mulai bertindak sebagai seseorang yang bernilai, mereka akan merasakannya. Suatu hari mereka akan bangun dan menyadari bahwa energimu telah hilang, dukunganmu tidak lagi ada. Dan di dalam kekosongan itulah, di dalam ketidakhadiranmu, realitas akan menghantam mereka. Bukan melalui kata-kata emosional atau ultimatum dramatis, tetapi dalam diam, dalam ketidakhadiranmu, dalam kemajuan pribadimu. Kenyataannya, tidak ada yang benar-benar menyesali kehilanganmu saat kamu menangis dan memohon. Orang merindukanmu justru ketika mereka melihatmu sukses tanpa mereka. Pahami ini sekali untuk selamanya. Ini bukan tentang membuat mereka berlari kembali kepadamu. Ini tentang kamu mengambil kendali atas hidupmu kembali dan menolak, membiarkan siapapun mempermainkan nilaimu lagi. Ya, mereka mengambil keuntungan karena kamu membiarkannya. Dan hari ini, itu berakhir. Berhenti menjelaskan, memohon, atau berusaha mendapatkan perhatian dari seseorang yang tidak pantas mendapatkanmu. Dan yang lebih penting, pastikan orang ini tidak pernah lagi memiliki kesempatan untuk menginjak-injakmu. Jika kamu lelah menjadi orang baik yang selalu dimanfaatkan, maka ucapkan ini dalam hatimu.
Aku menolak untuk diremehkan. Yakini, jalani, dan biarkan sikap ini menjadi kekuatanmu. Karena mulai sekarang, siapapun akan berpikir 2 kali sebelum memperlakukanmu sebagai pilihan kedua. Berhenti berusaha terlalu keras. Semakin kamu mengejar seseorang, semakin cepat mereka lari darimu. Semakin kamu berusaha, semakin rendah mereka menilaimu. Semakin kamu mencoba membuktikan nilaimu, semakin mereka merasa berhak untuk mengabaikanmu. Pikirkan ini. Ada seseorang di luar sana yang yakin bahwa kamu akan selalu ada. Bahwa kamu akan selalu berdiri di sana menunggu, berusaha keras hanya untuk mendapat perhatian mereka. Dan, ironisnya, kamulah yang terus memberi mereka kesan keliru itu. Kamu telah menghabiskan energimu hanya demi diperhatikan, mengorbankan ketenanganmu, agar mereka memilihmu. Dan apa yang kamu dapatkan sebagai balasannya? Kelelahan, kekecewaan, dan ketidakseimbangan. Ini seperti sebuah lelang. Harga suatu barang naik karena banyak orang menginginkannya. Tapi jika tiba-tiba pelelang memutuskan untuk memberikannya secara gratis, nilainya lenyap. Orang-orang berhenti berjuang karena mereka tahu mereka tak perlu lagi berusaha. Begitu juga dalam hidup. Saat kamu memberikan segalanya tanpa meminta apapun, kamu menjadi murah. Begitu kamu berhenti meminta yang paling dasar, orang-orang juga berhenti menghargaimu. Jadi, jika kamu bertanya-tanya, kenapa mereka tidak menghargai aku? Jawabannya sederhana. Kamu telah membuat segalanya terlalu mudah. Kamu menawarkan kesetiaan, pengabdian, dan kesabaran tanpa pernah meminta mereka membuktikan bahwa mereka pantas mendapatkannya. Di lubuk hati, kamu tahu bahwa kamu telah membuat kesalahan, tapi kamu mengabaikan suara hatimu sendiri. Mungkin karena kamu diajarkan bahwa cinta itu pengorbanan, bahwa jika kamu cukup berusaha, suatu hari nanti mereka akan menyadarinya. Tapi, coba pikirkan, kapan dalam hidupmu berusaha lebih keras, pernah menyelesaikan masalah? Apakah mereka tetap tinggal hanya karena kamu memaafkan mereka untuk kesekian kalinya? Apakah mereka mulai menghormatimu setelah kamu menurunkan standarmu demi memenuhi keinginan mereka? Tidak. Karena kenyataannya, orang tidak menghargai sesuatu yang tidak perlu mereka perjuangkan. Lihatlah pemenang lotre. Banyak dari mereka menghabiskan uangnya dengan cepat, karena mereka tidak pernah benar-benar berjuang untuk mendapatkannya. Lihatlah seseorang yang mendapat promosi tanpa usaha. Mereka akan cepat santai dan menyia-nyiakan kesempatan itu. Sekarang, lihatlah dirimu. Kamu memberikan segalanya kepada seseorang yang bahkan tidak menggerakkan satu jari pun untuk mempertahankanmu. Kamu mengirim pesan, menelepon, mengejar mereka, sementara mereka tidak melakukan apa-apa. Kamu melatih mereka untuk percaya bahwa tidak peduli bagaimana mereka memperlakukanmu, kamu akan tetap ada. Maka, untuk apa mereka harus menghargaimu? Tapi itu berubah sekarang. Hari ini, kamu berhenti mengikuti audisi untuk peran yang tidak akan pernah mereka berikan padamu. Kamu berhenti memberi, berhenti menjelaskan, berhenti berkorban. Kamu berhenti mempertaruhkan dirimu untuk orang-orang yang bahkan tidak pernah bertanya apakah mereka cukup baik untukmu. Dan jika kamu takut bahwa dengan berhenti, orang itu akan pergi, bukalah pintu. Biarkan mereka pergi. Biarkan mereka merasakan hidup tanpa energimu, tanpa dukunganmu. Mengerti ini. Meninggalkan sesuatu yang tidak sehat bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan. Itu membuatmu tak terjangkau, misterius. Dan tak ada yang lebih mengganggu seseorang yang merasa punya kendali atasmu selain menyadari bahwa kendali itu telah hilang. Sekarang, giliranmu untuk bangkit. Berhenti mengejar. Berhenti membuktikan bahwa kamu pantas dihargai. Jangan berusaha mencari tempat di hati seseorang yang tidak menyediakan ruang untukmu.
Cintai dirimu sendiri dengan cukup kuat untuk memahami bahwa cinta sejati tidak pernah mengharuskanmu untuk hancur berkeping-keping hanya demi diperhatikan. Dan jika seseorang hanya menyadari nilaimu ketika kamu telah pergi, percayalah, mereka memang tidak pernah pantas mendapatkannya sejak awal. Kamu punya pilihan, terus berputar dalam siklus yang sama, menunggu mereka sadar, atau pergi, bebaskan dirimu, dan menjadi dirimu yang lebih kuat. Jadi ulangi ini dalam hatimu. Aku tidak akan lagi membuktikan nilaimu kepada seseorang yang tidak melihatnya. Tuliskan, rasakan, hidupilah. Karena yang akan terjadi setelah ini akan memastikan tidak ada seorang pun yang akan meremehkanmu lagi. Diam adalah bahasa yang mereka pahami. Diam itu bukan kosong. Diam itu penuh dengan jawaban. Kamu berbicara terlalu banyak, menjelaskan terlalu banyak, memohon, mendesak, berharap mereka mengerti bagaimana mereka telah menyakitimu. Dan apa yang kamu dapatkan, mereka mengabaikanmu, menganggapmu tak penting, bersikap seolah-olah kamu tidak ada. Inilah kenyataannya. Orang tidak belajar dari kata-kata. Mereka belajar dari kehilangan. Bayangkan radio yang menyala 24 jam tanpa henti. Awalnya, kamu mendengarkan. Tapi lama-lama, itu hanya menjadi suara latar belakang. Sekarang, bayangkan jika radio itu tiba-tiba mati. Apa yang terjadi? Semua orang langsung menyadarinya. Begitulah denganmu. Selama kamu terus ada, terus berbicara, terus meminta perhatian, kamu menjadi suara latar belakang. Tapi begitu kamu diam, menghilang, berhenti memberi sinyal, mereka mulai memperhatikan. Orang tidak menghargai sesuatu yang selalu ada. Mereka menghargai sesuatu yang langka. Ketika kamu selalu hadir, selalu memperbaiki sesuatu yang mereka rusak, mereka merasa nyaman. Dan saat mereka nyaman, mereka menganggapmu remeh. Dan kamu membiarkannya. Mungkin karena takut dilupakan. Takut kalau kamu tidak mengirim pesan duluan, mereka tidak akan peduli. Tapi inilah kebenaran yang pahit. Jika diamnya kamu membuat mereka melupakanmu, itu berarti kehadiranmu memang tidak pernah berarti bagi mereka sejak awal. Jadi, berhentilah berpikir bahwa percakapan lain, ledakan emosi lain, atau usaha lain akan mengubah sesuatu. Kapan terakhir kali kata-katamu menyelesaikan masalah? Sejak kapan menangis atau menjelaskan dirimu sendiri membuat seseorang menghormatimu? Tidak pernah. Orang hanya belajar ketika mereka benar-benar kehilanganmu. Dan kamu tidak akan mengajarkan mereka apapun dengan kata-kata lagi. Kamu akan mengajarkan mereka dengan diam. Diam itu kekuatan. Karena itu memaksa mereka berhadapan dengan pikirannya sendiri. Mereka mengharapkanmu marah, mengharapkanmu mengeluh, mengharapkanmu mengejar mereka. Saat itu tidak terjadi, mereka panik. Karena mereka kehilangan kendali yang mereka pikir mereka miliki. Dan tak ada yang lebih menyiksa seseorang selain ketidaktahuan. Jadi, apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu menghilang, tanpa peringatan, tanpa pesan panjang, tanpa drama. Biarkan keheninganmu berbicara di mana kata-katamu telah gagal. Saat mereka sibuk bertanya-tanya kemana kamu pergi, kamu bergerak maju. Sekarang ulangi ini dalam hatimu. Diamku adalah kekuatanku. Tuliskan. Katakan dengan lantang, resapi. Karena sikap ini akan membuat siapapun yang pernah meremehkanmu merasakan apa artinya kehilanganmu. Naik level secara diam-diam dan kembali tak terjangkau. Orang tidak menyesali kehilangan seseorang yang memohon, yang menangis, yang menulis pesan panjang penuh harapan. Mereka menyesal kehilangan seseorang yang pergi tanpa suara, yang menghilang tanpa menoleh ke belakang, dan kembali sebagai versi yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan tak lagi bisa dijangkau. Pada saat mereka menyadari apa yang telah hilang, mereka sudah tertinggal jauh di belakangmu. Bayangkan sebuah film. Tokoh utama,
dikhianati, disakiti, dan alih-alih menangis, dia menghilang. Ketika dia kembali, dia lebih kuat, lebih bijaksana, lebih berkuasa daripada sebelumnya. Mereka yang dulu meremehkannya gemetar. Itulah energi yang kamu butuhkan sekarang. Karena saat ini, ada orang di luar sana yang berpikir bahwa mereka meninggalkanmu hancur. Mereka yakin kamu masih di tempat yang sama, masih menunggu, masih berharap. Mereka percaya mereka masih bisa mengendalikanmu. Bagaimanapun juga, dulu kamulah yang selalu memberikan segalanya. Kamulah yang berjuang, yang bertahan, yang memohon mereka untuk tinggal. Tapi tidak lagi. Kali ini, kamu menghilang. Bukan untuk menangis, bukan untuk meratapi keadaan, tapi untuk naik level. Dan dengarkan ini baik-baik. Jangan umumkan transformasimu. Jangan posting kalimat penuh sindiran seperti, "Sekarang aku lebih fokus pada diriku sendiri." Atau, "Aku mulai menghargai diriku lebih dari sebelumnya." Jangan katakan apapun. Kekuatan sejati bergerak dalam diam. Jika kamu mengumumkan setiap langkahmu, mereka akan bersiap. Tapi jika kamu menjadi tak terduga, mereka mulai benar-benar memperhatikan. Dan ingat, ini bukan tentang balas dendam. Ini bukan tentang membuktikan sesuatu kepada mereka. Ini tentang harga dirimu. Tentang mengambil kembali waktu, energi, dan kekuatan yang telah kamu berikan kepada seseorang yang tidak pantas. Lalu apa artinya naik level? Itu berarti memperbaiki pikiranmu, berhenti memberikan ruang bagi orang yang tidak menambah nilai dalam hidupmu, berhenti mengulang-ulang rasa sakit lama, berhenti membuang energi untuk seseorang yang bahkan tidak akan menggerakkan satu jari pun untukmu. Itu berarti memperbaiki tubuhmu, bukan untuk membalas dendam pada mereka, tapi untuk merasakan kekuatanmu sendiri. Itu berarti membangun sesuatu dalam hidupmu. Mungkin kariermu, mimpi yang dulu kamu tinggalkan, proyek yang kamu tunda demi seseorang yang bahkan tidak memikirkannya. Dan percaya atau tidak, tak ada yang lebih menyakitkan bagi seseorang yang telah meremehkanmu selain melihatmu berkembang dan sukses tanpa mereka. Saat kamu mulai menunjukkan kemajuanmu, jangan tunjukkan dengan kesombongan. Jangan dengan sikap, "Lihat aku lebih baik tanpa kamu." Sebaliknya, lakukan dengan tenang. Kekuatan sejati tidak butuh perhatian. Dan mereka yang dulu menganggapmu sebagai pilihan cadangan akan menyadari bahwa mereka telah kehilangan seseorang yang luar biasa. Saat mereka melihatmu sekarang, mereka akan bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan orang yang dulu selalu menunggu? Tapi orang itu sudah tidak ada. Yang tersisa adalah seseorang yang lebih kuat, lebih dewasa, lebih berharga. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku siap mengambil kembali kekuatanku dan berhenti membuktikan apapun kepada mereka yang tidak pantas? Jika jawabannya ya, maka katakan, aku sedang menjadi tak terhentikan. Yakini, jalani, hidupi. Karena mulai sekarang, tak ada lagi yang bisa meremehkanmu. Jangan merespons usaha lemah mereka. Setiap kali kamu merespons usaha setengah hati, kamu mengajarkan mereka bahwa usaha minimal sudah cukup untuk mendapatkanmu. Pikirkan baik-baik. Ada orang yang merasa bisa menghilang, mengabaikanmu selama berminggu-minggu, hanya untuk kembali dengan pesan lemah seperti, "Hai, apa kabar?" Dan yang lebih parahnya, seringkali kamu membalas, membuka celah, memberi mereka kesempatan yang seharusnya tidak pernah mereka dapatkan. Inilah yang terjadi. Ketika kamu merespons usaha yang setengah-setengah, kamu mengajarkan mereka bahwa kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Bayangkan kamu menjalankan restoran bintang 5. Seseorang masuk, tetapi mereka tidak ingin membayar. Apakah kamu akan menyajikan makanan lengkap untuk mereka dengan harapan mereka akan menghargaimu di lain waktu? Tentu saja tidak. Memberikan sesuatu secara gratis membuat nilainya hilang. Sama seperti dirimu. Sebuah, "Hai, apa kabar?"
bukanlah sebuah usaha. Itu hanya remah-remah untuk memastikan bahwa kamu masih ada di sana. Menunggu. Dan begitu kamu membalas, mereka berpikir, ternyata aku masih bisa mendapatkan dia dengan mudah. Lalu apa yang terjadi? Mereka kembali bersikap seperti sebelumnya. Karena kamu baru saja memberitahu mereka bahwa tidak peduli seberapa buruk mereka memperlakukanmu, kamu tetap ada. Orang belajar melalui konsekuensi. Bukan melalui kata-kata, bukan melalui tangisan, bukan melalui pesan panjang penuh harapan. Mereka belajar ketika kamu tidak lagi merespons. Ketika usaha mereka yang lemah tidak lagi mendapat perhatian. Dan itulah saatnya mereka merasa kehilangan. Mungkin kamu berpikir, tapi bagaimana jika kali ini mereka benar-benar serius? Jawabannya sederhana. Jika mereka benar-benar serius, mereka akan menunjukkan dengan tindakan, bukan dengan pesan singkat tanpa makna. Jadi berhenti membalas pesan yang lemah. Jangan berpikir, aku hanya akan membalas satu kali untuk melihat apa yang terjadi. Jangan jatuh dalam perangkap itu. Sudah waktunya berhenti memberikan penghargaan atas usaha minimal. Mulai sekarang jika itu setengah-setengah tidak ada jawaban. Jika mereka benar-benar menginginkan waktumu, biarkan mereka membuktikannya. Katakan ini dalam hatimu. Aku tidak akan merespons usaha yang lemah. Anggap itu sebagai mantra. Karena setelah ini, mereka yang pernah meremehkanmu akan menyadari bahwa diamnya kamu bukanlah sekadar bermain tarik ulur, tetapi sebuah bentuk harga diri. Dan dengan sikap ini, kamu tidak akan pernah lagi menerima remah-remah dari seseorang yang tidak pernah menghargaimu sepenuhnya. Buat mereka meragukan semua yang mereka pikir mereka tahu tentangmu. Saat seseorang merasa mereka telah memahami setiap langkahmu, saat mereka yakin kamu akan selalu memaafkan, selalu mencoba lagi, selalu menunggu, saat itulah kamu harus berubah. Karena begitu seseorang berpikir, mereka bisa memprediksi reaksimu, mereka mulai mengabaikan nilaimu. Bayangkan sebuah serial TV, tokoh utama selalu bersikap lembut, selalu menerima, selalu menjadi orang yang mengalah. Kamu tahu bagaimana ceritanya akan berakhir, bukan? Tapi tiba-tiba ada titik balik. Dia berubah. Dia mengambil alih hidupnya sendiri. Semua orang terkejut. Dan dari pemeran pendukung, dia menjadi pemeran utama dalam kisahnya sendiri. Itulah yang harus terjadi sekarang. Kamu harus berubah dari seseorang yang selalu ada, selalu berusaha, selalu menunggu, menjadi seseorang yang tak lagi bisa ditebak. Karena sekarang, ada seseorang yang yakin mereka tahu setiap gerak-gerikmu. Mereka pikir kamu akan selalu kembali. Mereka pikir kamu akan tetap di sana, menunggu. Tapi kali ini, tidak. Kali ini, kamu keluar. Tanpa peringatan, tanpa pesan panjang, tanpa kesempatan terakhir. Dan itu menghancurkan zona nyaman mereka. Mereka mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi? Kenapa dia tiba-tiba berubah? Kenapa dia tidak lagi mengejarku? Dan saat ketidakpastian itu muncul, itulah saat pikiran mereka mulai dipenuhi denganmu. Karena tak ada yang lebih membuat seseorang merasa tidak tenang selain misteri. Sebelumnya, mereka berpikir mereka punya kendali. Tapi sekarang, mereka tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Mereka tidak tahu apakah kamu masih menginginkan mereka atau tidak. Mereka tidak tahu apakah kamu sudah menemukan seseorang yang lebih baik. Dan saat mereka terjebak dalam ketidakpastian itu, kamu terus maju. Mereka mulai mengingat setiap sikap dingin yang mereka tunjukkan kepadamu, setiap janji yang mereka langgar, setiap kesempatan yang mereka sia-siakan. Karena dulu, mereka terlalu yakin bahwa kamu tidak akan pernah berubah. Hancurkan ilusi itu. Buktikan bahwa kamu bukan seseorang yang bisa mereka anggap remeh. Jika seseorang tidak menghargaimu saat mereka masih memilikimu, itu adalah kesalahan mereka, bukan kesalahanmu. Jadilah teka-teki dalam hidup mereka, bukan untuk balas dendam,
bukan untuk membuat mereka mengejarmu kembali, tapi untuk menunjukkan harga dirimu. Kamu tidak berutang penjelasan kepada siapapun. Kamu tidak perlu bertanya-tanya apakah mereka akan kembali atau tidak. Tanggung jawabmu hanya satu, menjaga dirimu sendiri, menghilang, berkembang, berubah, dan saat mereka akhirnya menyadari apa yang telah mereka sia-siakan, kamu sudah berada di level yang berbeda. Mereka akan bertanya, apakah aku benar-benar mengenal dia? Dan jawabannya, tidak. Mereka hanya mengenal versi dirimu yang terlalu tersedia, versi yang selalu mengalah, versi yang selalu menunggu. Tapi versi itu sudah mati. Sekarang ulangi ini dalam hatimu. Aku adalah pengubah permainan. Yakini, jalani, hidupi. Karena mulai sekarang mereka tidak akan pernah bisa menebak siapa dirimu lagi. Jangan pernah kembali, bahkan jika mereka memohon. Jika seseorang harus kehilanganmu untuk bisa melihat nilaimu, mereka sebenarnya tidak pernah melihatnya sama sekali. Baca kalimat itu lagi. Jangan tertipu. Suatu saat, orang itu akan kembali. Bukan karena mereka telah berubah. Bukan karena mereka benar-benar menghargaimu sekarang. Tapi karena ego mereka terluka. Mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa mengendalikanmu. Mereka takut kehilangan sesuatu yang dulu mereka anggap biasa. Dan mungkin kamu akan berpikir, tapi sekarang mereka bilang mereka mencintaiku. Mereka bilang mereka baru sadar betapa aku penting bagi mereka. Jangan tertipu. Sebagian besar dari mereka hanya takut kehilangan kendali. Mereka takut menyadari bahwa kamu telah benar-benar pergi. Dan jika kamu menerima mereka kembali, kamu hanya membuktikan satu hal, bahwa tidak ada konsekuensi nyata atas cara mereka memperlakukanmu sebelumnya. Dan ketika mereka merasa aman kembali, mereka akan mengulangi pola yang sama. Mengapa tidak? Kamu telah menunjukkan bahwa mereka bisa saja memperlakukanmu dengan buruk dan tetap diterima kembali. Kamu telah membuktikan bahwa meskipun mereka pergi, meskipun mereka mengabaikanmu, meskipun mereka menyakitimu, kamu tetap pilihan yang bisa mereka kembali kapan saja. Jadi, apa yang terjadi setelahnya? Siklus itu berulang. Mereka akan menghilang lagi. Mereka akan mengabaikanmu lagi. Mereka akan memperlakukanmu dengan buruk lagi. Karena kamu baru saja membuktikan bahwa kamu akan selalu ada. Jika mereka benar-benar melihat nilaimu, mereka akan menunjukkannya sejak awal, bukan setelah menyia-nyiakanmu. Jadi satu-satunya jawaban ketika mereka kembali adalah tidak. Jika mereka berkata, aku sudah belajar dari kesalahanku. Bagus, mereka bisa membawa pelajaran itu ke tempat lain, tapi tidak lagi bersamamu. Jika mereka benar-benar menghargaimu, mereka tidak akan membuangmu sejak awal. Jika mereka benar-benar mencintaimu, mereka tidak akan membuatmu bertanya-tanya tentang nilaimu. Sekarang, waktunya untuk menunjukkan bahwa kamu telah belajar. Jika mereka datang memohon, menangis, meminta maaf, biarkan mereka melakukannya. Jika mereka datang dengan penyesalan yang terlambat, biarkan mereka merasakannya. Tapi pintumu sudah tertutup, bukan karena dendam, bukan karena balas dendam, tapi karena kamu telah memahami harga dirimu. Kamu tidak kembali ke seseorang yang sudah menunjukkan bahwa mereka tidak bisa menghargaimu. Ulangi ini dalam hatimu. Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan menerima rasa tidak hormat. Aku tidak akan membuka luka lama. Tuliskan, ucapkan, yakini. Karena ini adalah langkah yang memastikan tidak ada yang bisa meremehkanmu lagi. Saatnya untuk menegaskan dirimu sendiri. Saatnya untuk berhenti meminta penghargaan dari orang yang tidak layak. Saatnya untuk mengubah tindakanmu. Jika kamu mengenal seseorang yang perlu mendengar ini, bagikan pesan ini kepada mereka. Dan selalu ingat, orang hanya menyadari nilaimu saat mereka tidak bisa lagi memilikinya. Jadi, jaga dirimu. Fokus pada pertumbuhanmu.
dan biarkan mereka merasakan seperti apa kehilangan seseorang yang sebenarnya berharga. Itulah satu-satunya cara agar kamu tidak akan pernah diremehkan lagi. Terima kasih telah menonton. Jika kamu sudah sampai sejauh ini, tinggalkan komentar, bersenjata dengan kebijaksanaan. Aku akan meninggalkan video lain di sini yang mungkin kamu sukai. Sampai jumpa di video berikutnya.